Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu-ibu kaum muslimin jamaah Majelis Taklim Mastageh Masjid Tablighiyah Garigeh yang telah hadir di masjid kita kembali setelah kita salat subuh dan ceramah tadi. Kita istirahat, kemudian terbangun salat duha, salat tahiyat masjid, kemudian kita sambung pengajian yang mana akan dapat hendaknya menambah wawasan kita, menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an surat Luqman yang kita bacakan tadi, Luqman mengajari anaknya. Dia adalah manusia ahli hikmah. Dia tidak termasuk rasul, tapi manusia yang taat, ahli hikmah. Maka salah satu surat di dalam Al-Quran ada namanya surat Luqman. Karena piawainya Luqman itu, ketika dia mengajari anaknya, yang pertama itu ditanamkan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini yang diajarkan pertama. Wahai anak buah hati ayah. Kalau coba Minang ada sambuannya. Oh nak kandung si biaran tulang. Buah hati limpo bakuruang. Tali nie labuhan cinto. Bintang sumarak perhatian. Talu ancua danau baguluang, pasien menjadi persimbangan. Itu dalam bahasa Minang. Bahasa Al-Quran tadi sederhana saja. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Karena Allah tidak akan menerima amal orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang beliau ingatkan yang kedua kepada anaknya, itu dirikan salat. Kenapa? Karena salat itu komunikasi kita dengan Allah. Kalau orang tidak salat, putus komunikasinya dengan Allah. Dan kemudian di dalam salat itu
kita bisa bersalawat kepada Nabi, kita bisa minta ampun, dan kita bisa memuji Allah. Sudah awak takbiratul ihram, sudah dibaca doa iftitah, kemudian kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi orang yang salat, dia tetap ada membaca Al-Quran. Karena sudah surah Al-Fatihah, dia membaca ayat, walaupun ayat itu pendek. Jadi banyak keuntungan salat. Maka beliau ingatkan kepada anaknya, dengan dirikan salat. Kemudian yang ketiga, beliau ingatkan hamalathu ummuhu, walaupun ke anaknya termasuk kawa. Oh ya anak ambo. Kalau kawa, oh manusia dadonya, karena engkau dilahirkan oleh ibumu. Ada ibu-ibu nan dapet di bawah rumpun buluan. Nah, ada kan? Dilayan induk sana. Anak dapat di rumpun bulu tu ada orang-orangnya melayan tu. Tapi mungkin saja nyo alun nikah lah taburu beranak. Ya kan? Malu anak ko layan nyo campak saya di rumpun bulu. Jadi seluruh anak dilahirkan ibunya. Apa kata Luqman mengasih tahu? Akhirnya itu menjadi ayat Quran. Ketika ibumu hamil, itu lemah badannya selemah-lemahnya. Tidak kuat ibu hamil itu pertama. Kenapa? Karena muta-muta makan tidak teragut. Nan biasa dinyo lama katan durian menjadi semuta. Tasingko periuk orang mengadang nasi nyo muntah. Babaun sari kayo jo katan nyo muntah. Nah do na lama je. Jadi badannya semakin lemah. Itu seluruh perempuan yang pernah melahirkan mencoba itu. Dan terjadinya persoalan yang seperti itu karena apa namanya? Pertama yang akan jadi anak itu kan air. Kalau pertama sekali manusia itu dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Yang asli dari tanah itu siapa? Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi asal nama Nabi ini kita sebut sambung sekali alaihissalam. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya kan? Kalau sahabatnya tu padusi atau istri Nabi radhiyallahu anha. Kalau orang laki-laki meninggal kemudian ninyo disalatkan, doanya Allahumma ighfir lahu. Kemudian kalau awak sama yang mai tu ada orang enggak berampe meninggal, Allahumma ighfir lahum. Kalau padusi saja, Allahumma ighfir laha. Dia ada aturan-aturannya. Kaum muslimin, kemudian Nabi Adam rindu mempunyai teman. Sebabnya mencari makhluk lain, rupa makhluk lain lah dibuat oleh Allah serupa burung, ya kan? Itulah ada pasangannya. Karena hidup ini berpasang-pasangan. Nampaklah di beliau burung merpati. Tabang berdua, lain goknya di batang kayu, koknya berkutu-kutuan. Dan jantan mencari kutu namatino mencari kutu nan jantan. Itu kan biasa juga terjadi dalam kehidupan manusia. Ambo caliak masuk ketek dulu, rumah gadang ragai, mau ke rumah Pak Konjong. Nyo pakai kandang di bawah untuk kandang ayam, kandang itik. Untuk naik ke atas itu pakai janjang. Anan kutunya dicari, duduk dia nak janjang di bawah. Nang ke mencari kutu dia teh. Alam itu sekecilnya. Serupa baru mencari samuik dia teh Tanggerambi. Baru tidak orang.
Hanya cine, tu nyo tindek. Kutu ko mentiko mo. Kepala nyo pijak. Perawat sarjana, ustaz. Hanya pijak je kepala. Itulah kutu. Walaupun nyo ketek, nyo pernah memijak kepala. Ya kan? Kaum muslimin, kata Nabi Adam, ya Allah, kalau saya berdua pula seperti burung ini, alangkah bahagianya saya. Ado tampak curhat, ado tampak mengecek, ado tampak bayo, ado tampak musyawarah. Allah Maha tahu. Allah tu sebenarnya lah berencana juga, ya kan? Diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk tu bengkok. Makanya seorang suami, termasuk kami gua, kalau ndak pandai memimpin istri, ya kan? Tulang rusuk na bengkok tu dipaso malurian patahnya. Jadi kerana operasi ko dari tulang rusuk apa? Elok-elok maluriannya. Nya bengkok, kalau dipediasa nya bengkok tarui. Kalau kare melurihan nya patah. Yang kedua, dek perusiko dari tulang bengkok. Awak sebagai suami, kalau dia gian sepiti sado kadonya ndak do nantak kaya biaknya bengkok. Ndak ada nyutulak tu. Dan nambo cerita tu orang rumah ambo nalang ninggal tu. Setiap mau pulang mengaji kan, lah gajian karajo, ambo bagian dah ada nyutulak. Cuma hati-hati saja kita. Kemudian kelanjutannya setelah Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa itu beranak, itu tidak dari tanah asli, dari saripati tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulala min ma'in mahin. Kemudian dilanjutkan dari saripati tanah namanya air mani atau sperma. Dari itu lagi bercampur air mani yang terletak di tulang salbi bapak, kemudian dengan air tulang dada ibu. Itulah yang melembaga. Melembaga tu lakeknya di rahim padusi. Di rahim induk awak. Jadi manusia ko tu mangkondak bisa berjuang sendiri. Tergantung dengan yang lain. Orang kayo tergantung dengan pembantu. Orang kayo bisa ndak membuat rumah sekarang saja kok? Bisa. Pilih taluk menyapu dia seorang? Ndak. Dia tergantung dengan pembantu. Iya kan? Jadi semenjak asalnya setelah berubah yang namanya sperma tadi menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, dia menempel sebelum berbentuk di dinding rahim itu. Maka manusia sampai mati membutuhkan tenaga orang lain. Orang mati lepandai memandikan badannya seorang. Sudah tunjuk kapan ini seorang. Sudah tunjuk kubuan seorang. Jadi manusia ini tergantung. Termasuk kita tergantung kepada ibu kita. Ketika beliau menghamilkan kita, payah dia sepayah-payahnya. Itu yang diceritakan oleh Luqman kepada anaknya. Ya kan? Baralamonyo orang tua hamil tu rasanya non normal tu 9 bulan 10 hari. Kalau ada 3 bulan tu tidak normal. 3 bulan sudah nikah atau lahir anak, atau tidak normal. Bisa-bisa ada ulu bajak dari Jawi, tidak normal. Iya kan?
9 bulan 10 hari. Di dalam itu kita makan juga melalui plasenta. Kita bernapas juga, kita dapat asupan makanan dari makanan yang dimakan oleh ibu. Sehingganya orang lah mengandung lebih dari 3 bulan, lah habis masuk mutah-mutah tu, hanya lama tu sadonya. Kerambia mudo, polam mudo, lado mudo, tomek mudo, lamanya tu. Kan? Tak ada masak tu. Karena masanya tadi udah habis, makannya itu udah enak. Kemudian bayinya kaum muslimin juga ikut memakan itu. Ya kan? Baiklah lahir disusukannya sampai 2 tahun. Ibu, tomangko banyak pada sekolah usia lanjut bungkuk labia capek bungkuknya dari orang laki-laki. Kenapa? Karena air tulang kalsiumnya dihirup oleh anaknya ketika menyusui. Makanya kita harus menghormati orang tua, harus memelihara orang tua kita. Ya kan, setelah beliau tua dan pikun, jangan dibiarkan beliau. Karena tidak mungkin ini dibalas jasanya. Karena luar biasa sekali kasih sayangnya kepada kita. Ada dulu digadui Pak Bas, orang memungui anak terletak di bawah batang cubada. Kebetulan orang nama ambil ko, indak punya anak, lah 15 tahun sudah nikah. Ya kan? Nyo ambil anak ko nyo pelihara, nyo agih namo bahasa Minang, saya nyo bantu bahasa Jepang. Saya nama anak tu nyo agih Ikoyo Rasaki. Ikoyo Rasaki. Tak dapat keturunan dari Allah. Ada seorang meninggal bayinya di bawah tahun cubada. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ya kan? Bagaimana anak itu sekarang kita tak tahu lagi. Mungkin lah jadi kepala dinas, lah jadi camat, mungkin saja. Ini nasibnya yang baik ini. Dibuang oleh ibunya, diambil oleh orang lain. Cuma nani ibu awak kalau nyoba tanyo bekoy. Ndak tentu dah awak sia Hindu. Awak lai jale Hindu awak. Itu nama layan awak. Kalau dia sampai usia lanjut, dia kemudian pikun sama dengan anak-anak, mengingat penderitaannya, menghamilkan, melahirkan, mendidik, maka janganlah kita meremehkan jasa orang tua itu. Bu, ada pepatah Minang, anak kaya kato mendaki, anak kaindua kato mendaki, ayah kana kato menurun, induk kana kato menurun. Salah satu muka suiknya, atunya banyak muka suiknya. Contoh, kalau awak damam sama sokete, angek badan awak. Langsung orang gaya awak tu pai ke orang yang pandai mau be. Ya kan, serupa ambo dulu, dek orang gaya kawan saya, tak pernah ke rumah sakit. Sampai sakit tipu sembobo, itu tak ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah sehat, sebab nama menyehatkan Allah. Ya kan? Pai liau sekali itu. Jika ceno ubeknya cari. Misalnya ubek tu daun pucuk parawet. Ya kan? Kelupak pisang kale, tandan pisang takajui, kerambia mudo, jari angau, cupang capiang. Hanya cari bahan tu sekali. Kemudian lah dapat nyoba Allah ke sini melihat. Karena apa? Orang yang pandai mengobati tadi akan berdoa kepada Allah sebelum nubek ko diminumkan ke anak. Ya. Enggak sirik. Ya kan? Itu enggak sirik. Tapi kalau dukun batanuang ibu turui, kan ada dukun pandai batanuang. Ya kan? Itu ya dosa sirik. Ya kan? Kalau orang mendua ubek tu, ubek nan itu tu memang cocok.
Sebab ubek-ubek nalah diramu menjadi ubek kimia gini kuat. Itu juga dari daun-daun tu. Pel kina ada tak batangnya batang kina? Ada. Pel kina tu ada batang kina, ada daun kina. Ya kan? Makanya obat kita harus membaca bismillah. Ya kan? Nan sirik tu bentak tolong kajin, dukun yang berseteru yang berteman dengan jin. Datir dosa. Syirik malah. Tapi ada orang pandai mau be orang ko, itu nyo pelajari aponya tu, daun-daun kayu. Kalau jari angau tu bu, jari angau tu, ya kan? Sudah ditumbuk-tumbuk tu dibungkus jo kain, dia datang ke siku. Tu turun panih. Ya kan? Air putih segitu minum, ada orang penyakit sakit, tak usah pergi ke rumah sakit buang air ketek. Minum saya putih agak sedorong. Pian suan suwe minumnya, jadi dalam suan sedorong tu. Ya kan? Jo badan-badan awak nyuan-nyuin tu mah, mengapa jamban tak mau keluar? Tu. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, abai tuan, bamang ko turun tangan beliau sekali, itulah yang kata menurun. Camehnya jo anaknya damam ko. Tapi kalau awak damam, ada anak awak gak berampik, marantau lo dua, lain serentaknya menceli awak. Indah, aku nak kata mendaki. Sebabnya lah di rumah bini. Mangkonyo nan rancak bana, karena rasaki ko ditebarkan di Allah seluruh bumi, anak nan kabakarajo jan jauh-jauh dari amak tinggal. Bisa dicaliak gak sekali sebulan, gak sekali seminggu. Api taruhan tu karena anak awak. Kan orang cameh dapat kerja di Kalimantan, nama di Bukit Tinggi. Tapi kalau memang tak bisa kerja di Bukit Tinggi, dibawa mak awak ke Kalimantan tu dekat awak. Awak dulu kalau nyo sisihan dia mak awak, sudah awak lain nyo pergi merantau ke Palembang. Awak nyo tak tinggal di gerege awak. Dia jadi orang awak. Alun tentu lagi. Itu je orang gaib. Kalau memang tak bisa kerja di daerah orang gaib tinggal, ya kan? Awak kerja jauh, bawa nyo ke sini. Itu kalau inyo lah bawa umur tu maksudnya. Kan? Kalau mudanya tu tak bonyo kuat. Tapi kalau lah awak lah bawa umur 50, tak mungkin lo ibu muda tu lah ibu orang mandi awak tu muda. Kalau lah 50 kata umur ibu, tak mungkin orang tua ibu tu muda. Iya kan? Bau. Cameh kerajaan nak kerapek di seluruh bumi. Kau yakinlah kalau kamu awak bersau nyotebar rezeki dia Allah. Sidan lepek kerajaannya si kau indak jangan cameh itu. Ya kan? Ada beberapa orang yang sangat yakin dengan itu ibu-ibu. Ya kan? Nyo kerajaan PNS di Jakarta. Ya kan? Kalau PNS itu kalau rancak tuh kini ASN namanya, aparatur sipil negara. Ya kan? Anyo tinggal itu. Menganya jadi agen talue. Distributornya talu-talu ayam kuat. Kayunya daripada jadi kawan-kawannya nan ASN tu lah. Orang gaibnya dekat inyo. Atu nan yakin orang. Nyo tinggal karajonyo, bau saonyo di kampung supaya dapat merawat orang gaib. Sebab orang gaib tu ambo ulang ayat tadi balik ketika mengambilkan awak amalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sebenarnya tak perlu sampai ke ibu, do ibu nalah mencuba mengandung lah tahu tu mak. Kalau pak ben tak bisa bertanya kata. Kilonya mengandung. Tak bisa. Ibu-ibu pasti tahu tu bagaimana payahnya mengambilkan anak. Iya kan? Bara lo ketika nyokalai tu. Allah mentakdirkan tiba seajan. Lah kampil lagi tu nak ketiba seajan tu. Alam suatu siapa mentakdirkan tu Allah. Tapi sakitnya tak tanggung.
Di mana Ustaz tahu Ustaz nak mencuba? Ambo tanya ke ibu tu dulu. Maksudnya itu, dia sakit melayan tu je. Itulah, sakit. Jadi orang tua kaum muslimin tidak akan bisa kita balas jasanya. Nampak yang babayo doraku kenyo. Ada nama nampak. Iya kan? Ada nama ari-ari. Dema kurisi dengko maha nyobali di suami dengko amak kayambat jadi itu. Hanya nyari. Padahal dalam ayat lain apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan engkau mengatakan atau cis kepada orang tua. Kau ada cerita cik. Dengan mau ibu dengar. Cerita ko di zaman Nabi Musa. Nabi Musa apa keistimewaannya? Bisa bercakap-cakap dengan Allah. Maka gelar beliau Kalamullah. Nabi Ibrahim karena ketaatannya gelarnya Khalilullah, teman Allah. Kalau Nabi Muhammad istimewa lagi, Habibullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Musa ini karena bisa bicara langsung dengan Allah, pertama beliau minta kepada Allah, ya Allah, ambo yakin mana Engkau Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah. Tapi agar aku semakin yakin ya Allah, perlihatkanlah wajah Engkau kepadaku. Pacalialah bantu Engkau ya Allah, boleh tambah yakin aku. Apa kata Allah? Tidak mungkin Musa engkau melihat saya. Tunggu saja nanti di surga. Jadi kalau layaro nak mencari Allah, masuk surga lah. Masuk surga tu kaum muslimin kuncinya ampe. Pertama kerajaan suruh, kedua antian tagah. Ambil punya awak, tinggalan punya orang. Itu sih konsepnya. InsyaAllah masuk surga. Iya kan? Kerajaan suruh, antian larangan. Ambil punya awak, tinggal punya orang. Indahkan nan haram, ambil nan halal. Itu kaum muslimin. InsyaAllah masuk surga. Tapi dalam melaksanakan itu, cobaannya berat. Dari siapa? Dari setan dan iblis. Nah kecil iblis tidak bahas sekali kono. Pabilo kesempatan lah ya. Bikon tak sinan bertugas dan tak dapat. Kutiko kini ko makan selulu nawa. Kan aram-aram seketik tu. Biko pai umrah ke Makkah minta tobat dekat Kaabah tu. Tu ada pangana orang mana itu tu bisikan setan. Ya kan? Dia santiang. Bagaimana kau santiang? Dia mengalir di seluruh pembuluh darah. Ya kan? Nyoyo ini orang kau jadi terperosok. Nyoboy lo pantun untuk itu. Nani jua, nan tali, nan isu, nan kini. Kok masuk neraka kali bersama-sama ndak awak seorang saja. Dia kerjakanlah yang mungkar. Ya kan? Kalau ditambah lo nan haram tu diagihan ke orang gaya awak, diagihan ke anak awak, diagihan ke istri awak. Kan sari lo orang tuanya di balian nyo apa-apa tu. Kalau piti halal ambil. Basari lo nyo bertanya tu. Kok tersinggung? Tapi kadang-kadang memang ada piti nan haram tu nyo bagi-bagi. Iya kan? Direncanakan mensedekahan, tak kena pek pahala do dosa. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat yang saya muliakan.
kiro-kiro orang gawe awak itu nanyo pasanang ke awak. Kalau awak lah bisa menerima pelajaran, kan tahap-tahap awak tu ketika lagi disusuan. Itulah kadang-kadang lah setelah beraja tagak atulah nyoba entah puang promina. Kalau ambo dulu nasi bawaan balik bagi pisang kinalun di dalam. Anyo linyaan jualu kayu tu. Termasuk tu lu nado promina. Itu. Ada galeh setinggi gua, habis dembo nasi gitu. Sampai kini banyak makannya. Mensensu, ala kadang jawab dari masuk pelajaran cik-cik. Berangsur juga otak kita itu cerdas. Iya kan? Yang mengarahkan itu semua orang tua kita. Akhirnya Nabi Musa kau membana yo pacali anjolah kambo ya Allah. Engkau lihat sebentar lagi bukit itu. Ketika Allah mengecek itu Nabi Musa tetap menaku bro. Kalau bukit itu engkau lihat, masih ada bukit itu di sana. Engkau bisa melihat saya. Lah sudah Allah mengecek, langsung Nabi Musa tagak kepalanya, nyocali bukit itu. Hancur badarai. Pingsan. Lah sadar because setengah jam sudah tu, minta ampun ke Allah. Ya Allah, ampunkan saya. Memang tak bisa Allah tu dilihat dari garige. Jadi kalau ada ustaz menyampaikan kaji, Allah tu bisa dilihat warnanya putih. Itu jin nanya lihat tu. Allah nanti menjanjikan di dalam surga. Itu permintaan Nabi Musa yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kami nabi-nabi ini kan isi surga ya Allah. Iyo. Nabi-nabi masuk surga tadi. Karena ambo nabi nama surga untuk ambo. Surga nama. Sebab surga itu 7 apa bu? Ada namanya Firdaus, ada namanya Manan, ada namanya Naim, ya kan? Macam-macam nama. Anama surga untuk ambo ya Allah. Kata Allah, surga yang engkau tempati Musa, ada orang menggalih daging di pasar. Surga engkau semuanya jadi. Nantakana dalam hati Nabi Musa siapa? Anak tukang daging. Nyendak Nabi, nyendak Rasul. Tapi yang sama surganya juga. Ingin dia menyelidiki. Inginnya selidiki akar aja orang ko amalnya nan istimewa. Mangko bisa surganya sama je surgana Nabi. Anyo irian tukang daging ko pulang ke rumah. Caliak ke pasar dan ditunjuk Allah tu. Rupa tukang daging ko bu sajam waktu ke masuk. Iya kan? Tu kadanya lah nyatutuk. Nyo ngelih daging. Nyo bawa daging tu pulang. Sebagian nambah campur. Bisa jadi gajeboh mah. Ada daging padai. Nang gajeboh tu nyo buat sup. Dan daging ko nyo goreng. Iya kan? Tu nyo bawa nyo bali susu. Rupa tiba rumah tu sambil sambal kota jarang, ya kan? Dibuat dek bininya, inyo memandian orang gaya perusinya. Nyo mandian, nyo dukung ke kamar mandi. Entahlah yo ada kamar mandi cari itu ndak ada tahu mo. Ya kan sebab dimasuk orang gaya embo ndak ada kamar mandi. Apalagi di zaman Nabi Musa. Kami mandi ke pincuran. Bawa garigie. Saya tahu ibu garigie. Ayo parian, itu aja nyatu garigia parian. Ba'a garigia parian tu pembawanya. Kalau ak kapai nya madok ke pulang, kalau ak ke pulang nya madok ke pai. Mandi sini di pincuran. Tak ada bak mandi tiko tu lah. Sabun cok tombak tu nya tak ada, kan sabun ada. Untuk penyabun kain tu. Itu saja. Iya kan? Kaum muslimin untuk sampo buah tandiki
Buat nikah itu lebih tua nak anyo babuye. Itu sampo. Iya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Begitulah kehidupan sederhana bagi orang-orang Tuku penyakitnya ndak dolonan aneh. Orang ke sawah ke ladang tu bu, ndak ada ke namanya. Kata bening, ndak ada. Ndak ada ibu-ibu. Labaran motor pulang kampung, ndak ada orang kampung macam itu. Karena makanannya tu kaum muslimin biasa-biasa saja. Ndak tamali dia nan mahal. Kemudian awak nambah pitih di Bali makanan modern itu banyak apanya? Namanya? Tu kimianya. Karena makanan tu telah tak lama dia gitu. Aku merusak kesehatan. Orang kampung ada tu dah. Sesudah orang gaib konyo mandian, tunyo uduan, tunyo ambil tikar salat, iya kan? Nyo tanda, nyo kalang, nyo banta, nyo pergi ke masjid ke bawah lah salat berjamaah. Selesai orang gaibnya salat, nyo minuman susu, nyo suoan makanan, nyo sup tadi, nyo sambal. Sesudah tu nyo urui-urui emak. Atau beko nyo pergi dok pasal dia. Hari kasar itu dia. Nabi Musa kan mengamati itu melihat. Oh, kau keraja orang. Rupanya sudah anaknya nampak nyantun tadi mabehan badannya. Amaknya kau mendoa. Anak saya ini sangat santun kepada saya ya Allah. Dia meninggalkan barang dagangannya untuk merawat aku. Ya Allah. Masuklah ke serugo anak mboko. Samuan serugonya jo Nabi Musa ya Allah. Itu mangko samu serugonya Nabi Musa. Adik doa maknya. Ya kan? Maka ibu-ibu kalau masih ada orang tua, ibu kita rawatlah beliau. Jangan bosan, sabar merawatnya. Ya kan? Nyoba orang tua ko nyinyi, cilako tua nyinyi, cilako mudo rambang. Orang mudo laki-laki bu, acok na rambang tu. Rambang tu ada sambuangnya jelai mato. Rambang mato. Ya kan? Rancak bininya hanya bini jelai. Adi tanya kau orang mana rancak bini nan tua je bini nan baru ko. Rancak nan tua lah Ustaz. Tapi di matonya ndak rancak nan baru ko. Anda pulang-pulang kena lama. Iya kan? Dah pulang-pulang. Hanya tempat nama baru ko saya. Atu rambang mato namanya. Nan mudo rambang, nan tuo nyinyi. Jadi kalau orang gaek awak, orang gaek namanya nyinyi lah biasa. Tu nanyo tanyuan kini ko setengah jam lagi udah lama nanyo. Aji tu sabar. Sabar kita merawat. Ya kan? Amah begitu dia dia Allah. Karena doa orang tuanya tukang dagang tadi, amah gua saya Nabi Musa lah. Oh begitu rupanya. Tinggi tak penilaian Allah ke orang yang merawat orang tua? Iya. Jadi ibu-ibu kaum muslimin, kita lihat semenjak dari beliau melahirkan tadi sampai kepayahannya dalam hamil, kemudian membesarkan kita, entah berapa biaya hidup yang habis. Mungkin ada juga beliau dulu ketika meminta piti untuk membayar wang kuliah, piti sedang ada meminjam ke tetanggaan aja le kuliah kota bayi, ya kan? Kemudian para jemaah yang terhormat, lah selesai awak kuliah kerajaan lundape, nyo ada kawannya ko kapalo di bank, nyo turui ko anak bola tamat sekolah inyo je lah ngician. Kan alun usahawan nak le do. Lah dapat ijazah tu mah. Orang gaik nyo ko mengician ke kawannya nang kerajaan di bank, terima lah nak moci. Ajo kali balik je seorang gaik mencari yang kerajaan inyo yo. Jangan. Jadi sudah sepatutnya anak memelihara orang tuanya
di usia lanjut. Ini ibu-ibu yang terbaik. Nah, ada hadisnya Ustaz untuk menguatkan cerita tadi, ya kan? Ada ridallah fi ridal walidain. Reda Allah itu didapatkan oleh seorang anak dari Allah kalau dia diredai oleh orang tuanya. Carilah reda orang tua itu terus, ya kan? Kemudian karena kita ini akan sama-sama jadi orang tua, ibu-ibu yang masih muda, ya kan? Kalau pergi suami ke rumah orang gaibnya jangan dilarang. Ini terengan ibu tu. Iku awak lah beratak saya tiku piti nak kayu lagi lo kamaknya mah. Jangan. Sebab suatu saat nanti kita akan punya anak laki-laki pula, dia beristri pula. Ada rumah istrinya kosenyo ndaknya jali-jali awak. Ibu ndak ti. Kalau kita melakukan itu sekarang ke suami kita, berang awak ke suami awak, kau nyocong ke rumah dusanaknya, ke rumah rengaitnya masih hidup, ya kan? Nanti anak awak na laki-laki adolo mau itu kawak. Sebab hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang dilakukan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ada satu ayat lagi, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepadamu. Wa in asya'tum falaha. Kalau engkau berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepadamu. Di kalau jahat awak kemintuo, kain dua orang suami awak, anak awak nanti adolanan malupon awak serupa. Ya kan? Jadi jangan ditanam-tanam ilalang. Ndak ketumbuh padi do. Tanamlah padi, pasti padi nan tumbuh. Jangan ditanam kacang miang, tanamlah kacang pagar. Kalau kacang miang ditanam, ndak orang senang kagatar. Awak gatal nanti punya. Nah, itulah kaji awak siang kini. Dek kokok macet gelo ke Padang, talek lo mengaji sinan, bangi lo orang malah janji jamu.